Bapak dan Ibu guru pasti tahu betul kan rasanya akhir semester, tumpukan tugas, deadline, dan pusingnya bikin rapor. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal e-rapor SD, aplikasi resmi yang dirancang khusus buat mengubah semua kerapotan itu jadi jauh lebih mudah. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sebenarnya, kenapa sih aplikasi ini penting banget? Masalah fundamental apa yang coba diselesaikan? Gimana nggak inget coba? Begadang sampai malam, nyalin nilai satu per satu, ngecek ulang setiap angka biar nggak ada yang salah ketik. Waktu kita yang super berharga, yang harusnya bisa dipakai buat mikirin cara ngajar yang lebih kreatif, malah habis buat urusan administrasi yang itu-itu lagi. Nah, inilah solusinya. E-Rapor SD itu bukan aplikasi abal-abal ya. Ini adalah sebuah langkah besar dari Direktorat Sekolah Dasar buat bawa kita semua ke era digital. Tujuannya jelas banget, bikin proses laporan hasil belajar jadi lebih simpel, lebih akurat, dan yang paling penting, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk ke bagian paling kerennya nih. Bisa dibilang ini jantungnya sistem e-Rapor. Apa sih yang bikin aplikasi ini pintar dan bukan cuma sekedar formulir online biasa? Dan ini dia kuncinya, integrasi total dengan Dapodik. Artinya apa? Artinya kita bisa bilang selamat tinggal pada kerja 2 kali. Semua data utama, mulai dari data siswa, guru, sampai rombel, langsung ditarik dari satu sumber data yang sama yang setiap hari kita urus. Ini ibaratnya membangun jalan tol data yang super lancar, tanpa macet. Oke, gambar ini mungkin kelihatannya agak teknis ya, tapi ceritanya sebetulnya sederhana banget. Coba bayangin, ini kayak siklus air. Data mentah dari Dapodik sekolah kita itu mengalir masuk ke e-Rapor. Terus, di dalam e-Rapor, kita sebagai guru mengisi data itu dengan nilai-nilai. Nah, setelah data rapornya mateng, data itu mengalir kembali ke Dapodik. Jadi, siklus datanya tertutup, rapi, dan aman. Biar lebih jelas lagi, yuk kita urutkan proses tadi jadi 4 langkah mudah. Pertama, operator sekolah menyiapkan bahan bakunya di Dapodik. Kedua, admin e-Rapor tinggal mengimpor bahan itu cuma sekali klik. Ketiga, para guru sebagai koki utamanya mulai meracik nilai-nilai. Dan terakhir, sajian rapor yang sudah matang dikirim lagi ke Dapodik. Simple, logis, dan efisien banget. Jadi, gimana cara kerjanya di sekolah sehari-hari? Siapa ngerjain apa? Nah, kuncinya itu satu, kerjasama tim. Ini bukan pekerjaan satu orang, tapi kerja gotong royong yang sudah diatur dengan rapi. Pembagian tugasnya ini jelas banget. Operator Dapodik itu ibarat penjaga gerbang data, administrator itu manajer sistem di e-Rapor, guru mata pelajaran dan wali kelas adalah eksekutor utamanya. Dan ini yang keren, siswa juga punya akses buat lihat progres mereka sendiri. Ini kan artinya membangun transparansi dan memberdayakan semua pihak. Salah satu hal terbaik dari e-Rapor SD adalah aplikasi ini tuh hidup. Maksudnya, dia nggak statis dan dibiarin ketinggalan zaman, tapi terus diupdate mengikuti perkembangan kurikulum di lapangan. Kalau kita lihat perjalanannya, kelihatan banget komitmen pengembangnya. Dari rilis awal untuk kurikulum Merdeka, terus ada lompatan besar di versi 2025 dengan teknologi baru dan fitur-fitur visual, sampai penyesuaian terbaru di versi 2025.1. Ini bukti kalau masukan dari kita sebagai pengguna itu benar-benar didengarkan. Nah, ini nih bagian yang paling relevan buat kita siap-siap ke depan. Ada pergeseran penting dari P5 ke penilaian kokurikuler. Artinya apa buat kita? Tenang, kita nggak perlu panik atau bikin format penilaian baru sendiri. E-Rapor sudah menyiapkan rumah baru untuk penilaian kokurikuler ini. Jadi transisi kurikulumnya bisa berjalan mulus tanpa nambah-nambahin beban administrasi kita. Oke, kita udah bahas semua detail teknisnya. Sekarang coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya dampak dari semua ini buat dunia pendidikan kita? Visi besarnya itu sebenarnya terangkum sempurna di sini dalam pernyataan dari Direktur Sekolah Dasar. Ada 3 kata kunci penting, efektif, efisien, dan akuntabel. Itulah tujuan akhirnya, bukan cuma sekedar mindahin laporan dari kertas ke layar komputer. Jadi kalau disimpulkan, apa untungnya buat kita di sekolah? Sederhana banget, waktu kita yang berharga jadi kembali. Data jadi jauh lebih akurat. Kita bisa lebih fokus ke inti pekerjaan kita, yaitu mengajar dan mendidik. Dan semua data penilaian siswa jadi terpusat, rapi, dan aman. Ini beneran sebuah lompatan besar buat kita semua. e-Rapor SD ini kan sudah meletakkan fondasi digital yang kuat ya untuk sistem penilaian kita.
Artinya, masalah kemarin dan hari ini soal administrasi rapor sudah beres. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan data yang begitu rapi dan mudah diakses, inovasi pembelajaran apa yang bisa kita ciptakan untuk hari esok?